Oke, ini soal SIMAK UI tahun 2020 Bahasa Indonesia. Oke, kita bahas dari soal nomor 1 teks 1. Oke, langsung lihat soalnya aja dulu ya. Nomor 1. Gagasan pokok kalimat keempat dalam bacaan di atas adalah. Nah, kalau yang ditanya itu gagasan pokok kalimat, pertama yang harus kita cari adalah subjek sama predikatnya dulu ya. Jadi cari subjeknya apa, terus predikatnya apa, nanti mungkin akan ada objek atau pelengkap. Tapi objek sama pelengkap itu tinggal ngikutin aja. Oke, kita cek kalimat keempat. Mana nih? Ini ya. Ramainya turis memicu pembangunan berbagai fasilitas penunjang dengan gaya modern tanpa memerhatikan berbagai kekhasan lokal. Nah, yang jadi subjek atau yang lagi diomongin, yang lagi dibahas di kalimat keempat itu adalah ramainya turis. Ini subjeknya ya. Nah, selain subjek, itu ada predikat. Nah, kita lihat predikatnya itu yang ini nih, yang memicu. Oke, ini memicu predikat. Nah, setelah predikat, di sini ada objeknya. Objeknya itu adalah pembangunan. Nah, ini ya. Ramainya turis memicu pembangunan. Itu subjek, predikat, sama objeknya. Atau inti kalimat. Nah, kita cek nih, mana nih, ada nggak? Ramainya turis memicu pembangunan. Ya, ramainya turis memicu pembangunan. Oke, ketemu ya langsung. Jawabannya A. Ramainya turis memicu pembangunan. Oke. Jadi ingat aja, yang kalian cari kalau ada pertanyaan gagasan pokok kalimat itu subjek sama predikat dulu ya. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Ya, ini ya. Minimal cari subjek plus predikat. Nah, gitu ya. Subjek predikatnya udah dapat, objek tinggal ngikutin. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 2. Apa nih yang ditanya? Manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Oke, coba kita cek bacaannya ya. Harus dibaca nih kalau soal kayak gini. Kawasan Bepuncur juga memiliki aneka ragam objek wisata. Contohnya adalah Kebun Raya dan Taman Nasional Gunung Pangrango Cibodas, Cagar Alam Talaga Warna, Taman Bunga Cibodas, dan Taman Safari Cisarua. Kawasan Bepuncur menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi para turis, baik lokal maupun mancanegara. Ramainya turis memicu pembangunan berbagai fasilitas penunjang dengan gaya modern tanpa memerhatikan berbagai kekhasan lokal. Pariwisata di kawasan pegunungan Bepuncur menimbulkan dampak ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Dampak ekologis dari pariwisata di kawasan tersebut antara lain adalah terjadinya alih fungsi kawasan hutan alami menjadi lahan bangunan seperti villa, hotel, restoran. Di samping itu, sering pula terjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah di kawasan ini, sehingga menimbulkan pencemaran udara, pemborosan bahan bakar minyak, dan ketidaknyamanan pengguna jalan. Dampak negatif ekonomis antara lain adalah kegiatan pariwisata Bepuncur lebih banyak dinikmati pihak luar. Sementara itu, keuntungan ekonomi masyarakat lokal sangat minim. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang sangat mencolok antara penduduk lokal dan non-lokal. Dampak negatif sosial budaya yang timbul akibat pariwisata antara lain adalah terjadinya penetrasi aneka ragam budaya asing yang kurang sesuai bagi masyarakat lokal. Oke, yang ditanya tadi yang sesuai, ya kan? Mana nih yang sesuai? Oke, kita cek yang A. Objek wisata Taman Safari Cisarua tidak termasuk dalam pariwisata Bepuncur. Oke, Taman Safari nggak termasuk. Coba kita cek. Tadi kayaknya disebutin ya, di kalimat kedua. Ini ya. Contohnya adalah, ini contoh dari kawasan wisata Bepuncur berarti ya. Kebun Raya dan Taman Nasional Gunung Pangrango Cibodas, Cagar Alam Talaga Warna, Taman Bunga Cibodas, dan Taman Safari Cisarua. Jadi, ini disebutin ya, sebagai salah satu objek wisata di Bepuncur. Nah, pilihan A berarti nggak sesuai ya, karena dia bilang nggak termasuk. Ini salah. Lanjut, pilihan B. Pariwisata di kawasan Bepuncur menyebabkan masuknya budaya asing yang dapat diterima oleh masyarakat. Budaya asingnya dapat diterima nggak sama masyarakat kalau lihat di teks tadi? Oke, jelas-jelas enggak ya. Di kalimat 11 coba lihat. Dampak negatif sosial budaya yang timbul akibat pariwisata antara lain adalah terjadinya penetrasi aneka ragam budaya asing yang kurang sesuai bagi masyarakat lokal. Nah, di pilihan B ini disebutin dapat diterima, padahal disebutin di situ kurang
sesuai. Oke, jadi ini yang B salah ya. Lanjut, yang C apa nih? Kemacetan lalu lintas di kawasan pegunungan Bopuncur merupakan salah satu dampak ekologi pariwisata. Oke, kita lihat dampak ekologinya tadi ada nggak? Nah, ini ada ya. Dampak ekologi itu ada di kalimat ke-6 ya. Dampak ekologis dari pariwisata di kawasan tersebut antara lain adalah terjadinya alih fungsi kawasan hutan alami menjadi lahan bangunan, seperti villa, hotel, dan restoran. Di samping itu, sering pula terjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah di kawasan ini, sehingga menimbulkan pencemaran udara, pemborosan bahan bakar minyak, dan ketidaknyamanan pengguna jalan. Nah, di sini disebutin ya, salah satu dampak ekologisnya itu adalah apa di sini? Kemacetan ya, kemacetan lalu lintas. Jadi di kalimat ke-6 dan ke-7 ada. Nah, berarti jawaban yang C itu sesuai sama teks. Kemacetan lalu lintas itu adalah salah satu dampak ekologis. Nah, yang D gimana nih? Kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan non-lokal di Bopuncur tidak terlihat. Ini kalau dilihat di kalimat ke berapa? Ke-10 ya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang sangat mencolok. Oke. Jadi D nggak sesuai sama teks. Kalau E, keuntungan masyarakat lokal Bopuncur dari kegiatan pariwisata sangat tinggi. Padahal di sini disebutin keuntungan ekonomisnya sangat minim. Ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Lanjut, nomor 3. Ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu dari teks di atas adalah ide pokok gagasan pendahulu. Oke, berarti kita harus tahu nih, masing-masing paragraf ngomongin apa. Nah, kalau diperhatiin, di kalimat pertama, paragraf pertama, kawasan Bopuncur juga memiliki aneka ragam objek wisata. Oke, jadi paragraf 1 ini ngomongin objek wisata yang ada di kawasan Bopuncur. Nih ya. Kalau paragraf kedua, gimana nih? Paragraf kedua ini ngomongin dampak ya, dampak ekologisnya ya. Terus kalau kalimat ke-8 nih atau paragraf ketiga ini ngomongin dampak ekonomis sama dampak apa nih? Sosial budaya ya. Ekonomis sama sosial budaya. Oke, jadi paragraf 2 sama paragraf 3 itu ngomongin dampak. Nah, udah kita tulis aja di mana? Di sini aja ya. Kita tulis anggaplah yang ditanya itu adalah paragraf 0. P0, tulis gini ya. Ini yang ditanya. Nah, tapi kita udah tahu nih paragraf 1 ngomongin objek wisata ya. Objek wisata di kawasan Bopuncur. Bopuncur. Paragraf kedua itu ngomongin tadi apa dampak ya. Dampak ekologis. Paragraf ketiganya ngomongin dampak juga ya. Dampak ekonomis dan apa tadi? Sosial budaya. Sosial budaya. Nah, berarti mana nih yang cocok? Jadi paragraf pendahulu atau paragraf 0 anggap pakai gitu. Kita lihat pilihannya. Yang A, perkembangan masyarakat dan lingkungan di kawasan pegunungan Bopuncur. Oke, ini bisa sih, bisa jadi paragraf pendahulu, karena dia ngomongin perkembangan masyarakat ini. Nanti kan masyarakat ini kena dampak nih dari kawasan Bopuncurnya, gitu ya. Dan lingkungannya juga nanti kena dampaknya ya, di dampak ekologis di kawasan pegunungan Bopuncur. Jadi pilihan A masih memungkinkan, kita tandain dulu aja. Gimana kalau yang B? Peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil pariwisata di kawasan Bopuncur. Oke, ini udah ngomongin dampak ya, dampak ekonomis berarti dari kawasan Bopuncur. Nah, ini harusnya ada di paragraf ketiga ya, yang B. Kalau yang C, pendapat penduduk dalam peningkatan pariwisata di kawasan Bopuncur. Nah, ini ngomongin udah wisata nih. Padahal yang ngomongin wisata tuh baru ada di paragraf pertama. Oke. Lanjut yang D, keanekaragaman hayati dan objek wisata di kawasan pegunungan Bopuncur. Nah, ini juga ada objek wisata, padahal itu adanya di paragraf pertama.
Kalau yang E, pengelolaan objek wisata di kawasan Pegunungan Bawah saat ini. Nah, ini juga ngomongin objek wisata yang disebutin di paragraf 1. Harusnya enggak ya, belum ngomongin wisata nih kalau di paragraf pendahulu. Sehingga jawaban yang betul yang A, perkembangan masyarakat dan lingkungan di kawasan Bopuncur. Karena di paragraf satunya jelas-jelas baru ngomongin kawasan Bopuncur juga memiliki aneka ragam objek wisata. Lanjut, soal nomor berikutnya ya, teks kedua. Oke, kita cek soal nomor 4. Makna kata minimalis dalam kalimat 11 teks di atas adalah, kita harus lihat konteksnya nih ya. Seorang minimalis mungkin akan lebih senang dengan e-book karena tidak membutuhkan banyak ruang. Nah, minimalis di sini apa nih maksudnya nih? Oke, kita baca aja dulu teksnya. Menurut para peneliti, beberapa orang masih memiliki buku fisik dibandingkan dengan e-book. Setelah mempelajari partisipan pada semua kelompok umur, para peneliti menemukan fakta bahwa mereka tidak memiliki ikatan emosi atau rasa kepemilikan terhadap e-book. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka merasa lebih terikat dengan buku fisik. Mereka memiliki ikatan yang kuat, terutama pada suara lembaran buku saat dibalik dan wanginya yang khas. Oke, kita bisa tulis dulu ya. Paragraf satunya ini ngomongin kayak apa sih? Kayak alasan ya. Alasan orang memilih buku fisik dibandingkan e-book gitu. Ya, dari kalimat satunya aja udah disebutin ya. Dia memiliki buku fisik dengan berbagai alasan yang dijelasin di kalimat kedua, 3, dan 4. Paragraf kedua kita baca. Dari hasil penelitian tersebut, para partisipan mengatakan bahwa ada keterbatasan dari e-book karena mereka tidak memiliki kontrol penuh atas produk tersebut. Sebagai contohnya, mereka tidak dapat menyalin e-book ke perangkat lain atau memberikannya kepada teman secara langsung. Banyak partisipan yang juga merasa bahwa harga e-book terlalu mahal, padahal manfaatnya sedikit. Buku digital tidak menawarkan kekayaan yang sama seperti versi cetaknya. Proses membaca buku akan selesai begitu saja dan tidak ada rasa yang tersisa. Kode jenis buku ini memiliki tempatnya masing-masing. Seorang minimalis mungkin akan lebih senang dengan e-book karena tidak membutuhkan banyak ruang. Oke, paragraf kedua ini kayak ngomongin banyak kelemahannya ya. Kelemahan dari e-book. Kelemahan dan ada kelebihannya ya. Kelebihannya disebutin di kalimat 11. Ya, kalimat terakhir dan kelebihan e-book. Apa tuh kelebihannya? Dia nggak butuh banyak ruang. Nah, ternyata ada nih orang yang minimalis. Orang minimalis itu dia lebih senang dengan e-book karena nggak butuh banyak ruang. Berarti minimalis ini konteksnya kayak tipe orang gitu lah ya. Mana nih yang ngomongin tipe orang? Kalau A, kesederhanaan untuk mencapai hasil terbaik. Bisa jadi karena minimalis itu berkaitan sama kesederhanaan. Kayak bisa jadi yang A ya. Yang B, hidup dengan sesuatu yang dibutuhkan nggak ada hubungannya sama minimalis. C, unsur-unsur dalam hidup yang terbatas, bukan. D, gaya hidup yang sederhana dan praktis, bisa jadi karena di sini konteksnya orang yang minimalis, berarti kayak orang yang punya gaya hidup yang sederhana dan praktis kayak gitu. Jadi karena dia pengennya sederhana dan praktis, dia pilih e-book dengan alasan e-book itu nggak butuh banyak ruang, berarti e-book itu kan praktis gitu ya, atau sederhana. Jadi bisa jadi nih yang D. Kalau gaya hidup yang seminimal-minimalnya, enggak ya, bukan seminimal-minimalnya ya, ini mah kayak apa nih, irit kali atau pelit kali ya kalau minimal-minimalnya. Kayak gaya hidup yang sederhana dan praktis lebih cocok. Jadi jawabannya yang D, gaya hidup. Jadi kayak seseorang yang gaya hidupnya sederhana dan praktis, mungkin akan lebih senang dengan e-book karena tidak butuh banyak ruang gitu. Lanjut, nomor 5. Gagasan pokok paragraf kedua adalah, oke, tadi kita udah tulis ya, kayak isi dari masing-masing paragraf itu ngomongin apa. Paragraf kedua itu ngomongin kelemahan dan kelebihan e-book. Nah, kita cari ada nggak nih? A, proses membaca dan cara kerja e-book? Enggak. B, cara kerja dan kelebihan e-book? Enggak. C, jenis-jenis dan klasifikasi e-book? Enggak. D, kekurangan dan kelebihan e-book. Nah, ini bisa jadi ya. Yang D. Kalau yang E, apa nih? Manfaat dan keuntungan e-book. Enggak ya. Jadi jawabannya yang D.
kekurangan dan kelebihan e-book ya, atau kelemahan dan kelebihan e-book. Lanjut, nomor 6. Manakah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf pertama teks di atas? Ini fokusnya paragraf pertama. Jadi kita disuruh melengkapi paragraf pertama. Nah, tadi kan kita udah tahu ya secara garis besar, paragraf pertama itu ngomongin alasan kenapa orang tetap milih buku fisik, gitu ya. Misalnya, di sini disebutin dia tuh punya kayak ikatan emosi dengan buku fisik gitu. Terus ketika mereka buka lembaran buku itu tuh kayak ada wangi yang khas gitu sama suara khasnya. Ini ada ya, pada suara lembaran buku saat dibalik dan wanginya yang khas gitu. Oke, nah berarti kita tinggal cari aja nih mana pilihan yang menyatakan atau menguatkan alasan orang memilih buku fisik. Kalau yang A, coba kita cek. Akan tetapi e-book, nah ini malah e-book ya, menawarkan pengalaman layanan yang lebih efisien dan fungsional. Enggak. B, sementara itu e-book, nah ini e-book juga lebih seperti konsep karena orang-orang mengambil sesuatu yang hanya berupa file di gawai. Enggak ya. Yang C, selain itu buku fisik, oke ini buku fisik fokusnya juga memberikan pengalaman yang kaya karena melibatkan semua indera. Nah C bisa jadi ya, karena dia ngomongin alasan ya, alasan kenapa orang memilih buku fisik, yaitu buku fisik memberikan pengalaman yang kaya dan melibatkan semua indera. Di situ kan ada kata-kata suara sama bau ya, bau dari lembaran saat bukunya dibalik nih ya. Suara dan wangi ya, wangi yang khas. Jadi kayak memperkuat ya argumen di bagian akhir paragraf 1. Kalau yang D, namun kelompok pencinta buku fisik juga ingin merasakan pengalaman baru dengan membaca e-book. Ini berarti nggak jadi alasan dong untuk baca buku fisik, malah ke e-book nanti fokusnya. Kalau oleh karena itu kelompok milenial terbagi dua, satu di antaranya masih setia dengan buku fisik. Ini bukan alasan ya, bukan alasan orang pakai buku fisik. Jadi yang cocok yang C. Selain itu buku fisik juga memberikan pengalaman yang kaya karena melibatkan semua indera. Lanjut teks ketiga, soal nomor 7. Kalimat ini ya apa nih? Sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak. Akan ditambahkan pada teks di atas. Di manakah posisi yang paling tepat dari kalimat tersebut? Oke, ini ada kalimat nih yang warna kuning. Kita akan taruh setelah kalimat berapa gitu ya. Kita baca aja teksnya. Nah, tapi kalau sebelum baca teks, kalian perhatiin di kalimat ini, sebagai hasilnya, oh berarti ada sesuatu yang dilakukan nih, sehingga muncul hasil, gitu ya. Atau ada sesuatu yang akan memiliki hasil, gitu lah. Nah, sesuatu itu berakhir di mana kita cek. Dari kalimat 1. Untuk mengukur kebutuhan air di suatu kawasan, para ahli hidrologi menciptakan sesuatu yang disebut anggaran air. Mereka memperkirakan jumlah air yang masuk ke suatu negara dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber buatan manusia. Kemudian menguranginya dengan jumlah air yang keluar dari negara tersebut, sehingga diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Oke, paragraf 1 ini ngomongin ada konsep anggaran air, gitu ya. Anggaran air itu diketahui dengan cara, nah ini baru sampai ngitung ini ya, kayak memperkirakan jumlah air. Jadi ada air yang masuk, nanti dikurangin air yang keluar, baru deh ketahuan jumlah air yang tersedia di negara tersebut. Lanjut ke kalimat berikutnya. Para ahli hidrologi kemudian membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Sebagai contoh, umumnya rata-rata tiap orang di Amerika Serikat menggunakan 300 sampai 400 liter per hari untuk kebutuhan dasar, seperti minum, sanitasi, mandi, dan menyiapkan makanan. Secara umum, suatu negara dapat disebut mengalami kelangkaan air serius apabila ketersediaan airnya kurang dari 500.000 liter bagi setiap orang per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Oke, ini kalimat keempat masih ngomongin proses. Ini proses dari anggaran air. Jadi setelah tadi di paragraf pertama ketahuan jumlah airnya berapa, di kalimat keempat jumlah air yang udah ketahuan itu nanti dibagi nih. Ya, kemudian para ahli ini membagi ya jumlah air yang tersedia dengan populasi. Oke, membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Nah, baru kita bisa masukin yang kalimat ketujuh ini nih. Di soal nomor 7 maksudnya ya.
Para ahli hidrologi kemudian membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak gitu. Kalau kalimat kelima ini ngomongin contoh ya, contoh konkret dari kebutuhan air, contoh di Amerika Serikat gitu. Jadi jawabannya setelah kalimat keempat. Nah, kita cari ada nggak kalimat keempat? Oh, ada ya, kalimat keempat yang E. Lanjut, soal nomor 8. Manakah ringkasan yang tepat dari teks di atas? Oke, ringkasan. Ringkasan itu harus mencakup informasi dari masing-masing teks. Mencakup informasi di setiap teks, gitu ya. Dan ringkasan itu kayak gambaran ringkasnya juga. Atau gambaran, ya, gambaran ringkas. Ya, nama juga ringkasannya. Jadi kayak cerita ringkasnya, cerita teks itu disingkat, tapi singkatannya itu atau ringkasannya itu mencakup informasi dari bukan setiap teks, maaf ya, setiap paragraf. Nah, di teks ini itu kan ada 2 paragraf kan, paragraf 1 sama paragraf 2. Nah, kita tinggal cari mana yang mencakup informasi di paragraf ke-1 dan ke-2. Dan fokusnya itu tentang anggaran air ya. Jadi harus menceritakan anggaran air. Ini anggaran air. Oke. Nah, kita cek ABCDE-nya. Oke. Tutup sebentar, ini laptopnya mau mati. Bentar ya, saya colok dulu. Oke. Kita cek pilihan A. Konsep anggaran air diciptakan para ahli hidrologi untuk mengukur kebutuhan air di sebuah negara. Nah, ini emang sih ngomongin anggaran air, cuma informasi tentang anggaran air di pilihan A ini cuma ada di paragraf pertama ya, nggak ngomongin paragraf kedua. Oke, lanjut yang B. Memadainya jumlah ketersediaan air di suatu kawasan bergantung pada kebutuhan air warganya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ngomongin kebutuhan itu adanya di paragraf kedua aja. Oke. Lanjut yang C, kelangkaan air di suatu negara terjadi jika kebutuhan air warga negaranya kurang dari 500.000 liter per tahun. Itu juga paragraf kedua aja kalau nggak salah ya. Nah ini ya, yang ngomongin 500.000. Lanjut D, air yang masuk ke suatu kawasan yang berasal dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber buatan dimanfaatkan penduduk untuk kehidupan hidup sehari-hari. Ini nggak ngomongin anggaran air ya, yang D. Nah, kebutuhan air di suatu kawasan diukur dengan mengurangi jumlah air masuk dengan jumlah air keluar, lalu dibagi dengan populasi di kawasan tersebut. Nah, ini bisa jadi ya, yang E nih, karena ini isi dari paragraf pertama nih. Ini paragraf pertama sampai sini. Yang jumlah air masuk dikurangin jumlah air keluar. Terus yang paragraf kedua itu yang ini ya, yang kalimat keempat tadi ya. Dibagi dengan populasi. Ya, coba lihat. Ya. Ini jumlah air masuk dibagi jumlah air keluar, terus dibagi sama populasi. Nah, itu untuk mengetahui atau mengukur kebutuhan air di suatu kawasan. Ya, dengan cara dihitung airnya terus dibagi dengan populasi. Jadi jawaban yang betul yang E. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 9. Konjungsi yang tepat untuk mengganti konjungsi sehingga pada kalimat ketiga adalah, ya kita cek kalimat ketiga. Mana? Nah ini ya. Oke, kalimat ketiga di sini dia pakai konjungsi sehingga di awal kalimat. Ini nggak boleh ya, konjungsi sehingga di awal kalimat. Bolehnya di tengah kalimat. Nah, kita lihat hubungan dengan kalimat kedua apa. Mereka memperkirakan jumlah air yang masuk ke suatu negara dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber-sumber buatan manusia, kemudian menguranginya dengan jumlah air yang keluar dari negara tersebut. Titik-titik, anggaplah kayak gitu ya. Diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Oh,
ini yang cocok itu kata apa nih? Dengan demikian ya. Dengan demikian, diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Oke, jadi setelah air masuk sama air keluarnya dihitung, dikurangin kayak gitulah, baru ketahuan ya perkiraan jumlah air yang ada. Nah, kita cari ada nggak dengan demikian. Yang B ya, kelihatan ya. Dengan demikian. Lanjut teks keempat. Apa nih? Oh, soal nomor 10. Penggunaan tanda baca koma yang salah terdapat pada kalimat. Kalau tanda baca kita langsung lihat pilihannya aja ya. 6 sama 7. Oke, kita cek kalimat 6 sama kalimat 7. Ini komanya perlu ditambahin apa enggak gitu ya. Kalimat ke-6. Tadi pertanyaannya apa, ditambahin atau dikurangin? Oh, penggunaan tanda baca koma yang salah. Tanda baca koma yang salah. Oke. 6 ya. Padi yang terakhir dipanen akan, nah ini udah salah ya. Jadi nggak perlu ada tanda koma. Langsung aja. Padi yang terakhir dipanen akan disimpan. Jadi antara subjeknya padi yang terakhir dipanen itu subjek, predikatnya akan disimpan. Nah ini nggak perlu ada tanda koma. Lanjut kalimat ke-7. Sementara itu, wadah-wadah yang ukurannya lebih kecil diisi dengan jerami. Nah, ini salah ya. Di sini sama di sini. Ini nggak perlu ada koma ya. Wadah-wadah yang ukurannya lebih kecil, itu subjek, diisi dengan jerami. Itu predikatnya diisi ya. Antara subjek, ini subjek ya. Satu kesatuan subjek, nggak perlu koma. Diisi, ini antara subjek sama predikat, nggak perlu koma. Jadi 6 sama 7 salah. Jawabannya yang A, 6 dan 7. Lanjut, nomor 11. Apa nih? Manakah kalimat yang benar sebagai gabungan kalimat 1 dan 2? Oke, gabungan kalimat 1 dan 2. Kita lihat. Setiap hari terakhir panen, di desa Bantala Tuka Flores Timur, diadakan perayaan Sadok Nonga. Perayaan ini menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju serta diiringi musik bertempo cepat. Nah, kalau kita menggabungkan kalimat 1 dan 2, kita butuh konjungsi atau kata hubung nih di antara Sadok Nonga sama perayaan, gitu ya, kata hubung. Nah, kita cek nih, ada nggak? Yang A, ini Sadok Nonganya di sini ya, kita baca. Setiap hari terakhir panen di desa Bantala, Larantuka, Flores Timur, diadakan perayaan Sadok Nonga merupakan, nah ini bukan kata hubung, itu kata kerja, jadi nggak bisa. Oke. Yang B, setiap hari terakhir panen di desa Bantala, Larantuka, Flores Timur, diadakan perayaan Sadok Nonga menampilkan, ini juga bukan kata hubung, ini kata kerja. Setiap hari terakhir panen di desa Bantala, Larantuka, Flores Timur, diadakan perayaan Sadok Nonga, di mana ya? Di mana itu bukan kata hubung ya. Ini kata depan sebenarnya ya. Nah, di mana itu dipakai untuk menyatakan tempat. Atau bukan menyatakan ya, kayak merujuk ke suatu tempat. Contoh kalimatnya gini. Misalnya kayak ada, apa nih, kota di mana saya tinggal berada jauh dari sini. Contoh kalimatnya gini. Nah, di sini ada nih kata di mana. Di mana ini merujuk ke kota. Ya, ke kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu harus tempat. Jadi di mana itu merujuk ke tempat yang sebelumnya disebutin. Nah, di pilihan C itu ada kata Sadok Nonga. Ini bukan tempat, ini nama perayaan. Jadi nggak bisa pakai kata di mana. Lanjut yang D. Setiap hari terakhir panen di desa Balantaran Tuka Flores Timur diadakan perayaan Sadok Nonga menampilkan. Nah, ini kata kerja ya. Kita nggak bisa pakai kata kerja. Harus kata hubung. Kalau yang E, setiap hari terakhir panen di desa Bantala Larantuka Flores Timur diadakan perayaan Sadok Nonga, yaitu, ini kata hubung, perayaan yang menampilkan puluhan orang menari sambil bertinju serta diiringi musik bertempo cepat. Oke, betul. Jadi jawabannya yang E. Udah gitu aja ya. Gampang kan?
Lanjut, nomor 12. Manakah perbaikan kalimat 8 yang paling benar? Oke, berarti kita cek antara A, B, C, D, E. Ini kalimat 8 nih pasti ini semuanya. Antara A, B, C, D, E ada satu yang benar, sisanya salah. Yang A, wadah-wadah ini kemudian dibawa oleh para pria ke sekitar masbah sambil meneriakkan tantangan kepada para pria di sekitar masbah. Oke, pilihan A nggak ada kesalahan. Yang B, wadah-wadah ini dibawa oleh para pria ke sekitar masbah dan sambil meneriaki. Nah, ini agak aneh ya. Dan sambil. Udah dan sambil lagi. Sambil aja ya, nggak perlu dan. Ini juga meneriaki, harusnya meneriakan ya. Meneriakan tantangan. Kalau meneriaki itu meneriaki orang. Jadi ini nggak cocok imbuhannya. Lanjut yang C, wadah-wadah ini adalah yang dibawa. Ini aja udah aneh ya, adalah yang dibawa. Wadah-wadah ini dibawa harusnya gitu. Yang D, wadah-wadah ini yang kemudian dibawa, wadah-wadah ini kemudian langsung aja dibawa oleh para pria, nggak perlu yang. Terus apalagi yang wadah-wadah ini adalah yang dibawa, ini juga udah aneh ya. Wadah-wadah ini dibawa gitu aja, nggak perlu adalah yang. Jadi jawaban yang betul pilihan A. Lanjut nomor 13. Ini kok SIMAKOI 2021. 2020 ya, ini salah tulis kayaknya. Ini masih 2020, kita lihat soal nomor 13. Yang ditanya, yang menyebabkan ketidakpaduan paragraf di atas adalah, oke, ketidakpaduan ya, berarti ada kalimat yang nggak nyambung, gitu ya, ketidakpaduan. Ada kalimat yang nggak nyambung. Kita cek dari kalimat 1 sampai 7. Saat ini, kebanyakan ponsel cerdas atau smartphone masih memerlukan kartu SIM. Setiap pengguna memiliki nomor yang sesuai dengan keinginannya. Namun, hal itu sebentar lagi akan menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Kini, ada teknologi terbaru yang lebih canggih dan simpel bernama eSIM. Di masa depan, ponsel pintar tidak akan lagi membutuhkan kartu SIM karena akan hadir teknologi SIM yang berbentuk barcode. Pengguna pun dapat memindainya pada ponsel pintar. Selanjutnya, SIM pun akan berfungsi di ponsel itu tanpa kartu. Intinya ini ngomongin ada smartphone yang kondisinya sekarang itu pakai SIM, nah itu dianggap ketinggalan zaman karena akan digantikan oleh eSIM, gitulah intinya ya. Nah, kalimat yang nggak padu itu adalah kalimat kedua, ya nggak sih? Karena kalimat kedua tuh ngomongin setiap pengguna memiliki nomor yang sesuai dengan keinginannya. Harusnya langsung aja dari kalimat 1 langsung ke kalimat ke-3. Apa jadi gede? Nah ini ya, harusnya langsung aja dari kalimat 1 yang awalnya ngomongin kondisi sekarang, saat ini, kebanyakan ponsel cerdas masih memerlukan kartu SIM, langsung dibuat pertentangannya di kalimat ketiga. Namun hal itu sebentar lagi akan menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Oke. Karena apa? Karena ada teknologi eSIM. Udah, jadi kalimat kedua itu tidak padu. Lanjut. Belum ditandain ya. Jadi jawabannya yang apa? Yang E ya jawabannya E. Kalimat kedua. Lanjut soal nomor 14. Yang ditanya kalimat manakah ya dalam teks di atas yang harusnya dibubuhi tanda koma pada salah satu katanya. Harus dibubuhi tanda koma. Dibubuhi itu kayak dikasih gitu ya, diberikan. Dikasih tanda koma. Nah, kita lihat kalimat 1 dulu ya. Orang yang memiliki sifat narsis, grandios, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan melihat diri mereka lebih superior serta lebih penting dari orang lain. Nggak perlu koma. Sebaliknya, yang memiliki sifat narsis vulnerable cenderung tidak percaya diri, introvert, dan defensif. Namun, nah ini udah ketemu nih. Harusnya ada tanda koma setelah kata namun. Ya, setelah namun ada tanda koma. Jadi jawabannya kalimat ketiga. Yang E. Sebenarnya tadi di teks sebelumnya udah dikasih tahu nih ya. Nih. Namun, koma gitu. Ini udah bener. Jadi kayak petunjuk teks sebelumnya itu. Lanjut nomor 15.
Apa nih? Yang ditanya kalimat tidak efektif dalam paragraf di atas adalah kalimat yang nggak efektif. Kita baca dari kalimat 1. Di kota pelajar ini, warung makan menyediakan gudeg mudah sekali ditemui. Nah, ini udah aneh nih. Warung makan menyediakan gudeg mudah sekali ditemui. Ini ada subjeknya warung makan. Nih ya. Di sini ada predikat. Predikatnya menyediakan. Sama ditemui. Nah, ada dua predikat yang satu aktif, yang satu pasif. Nah, ini pasti salah satunya salah nih ya. Yang salah, bukannya salah sih. Yang bikin nggak efektif itu adalah gara-gara belum ada kata yang di sini ya. Nggak ada kata yang. Warung makan yang, harusnya di sini yang. Warung makan yang menyediakan gudeg mudah sekali ditemui. Jadi subjeknya itu dari warung makan yang menyediakan gudeg, sampai sini subjek. Predikatnya mudah sekali ditemui, yang ini. Ini predikat. Ya, atau predikatnya itu yang ini, yang ditemui. Yang menyediakan ini bagian dari subjek. Nah, perlu ada yang untuk memperluas si subjeknya. Jadi kalimat 1 itu nggak efektif. Yang C ya jawabannya. Oke, udah ya sampai nomor 15. Udah itu aja pembahasan soal SIMAK UI tahun 2020 Bahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada perbedaan jawaban silahkan tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.